warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian di rumah sehat-sehat saja ya. Dan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, ketemu lagi hari ini Senin. Kita awali jam pertama ini dengan belajar bahasa Indonesia ya. Materi kita hari ini yaitu mengenai membuat kesimpulan. Oke, ayo langsung saja. Beberapa minggu yang lalu sudah dibahas mengenai ide pokok, teks laporan, peta pikiran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membuat kesimpulan. Nah, ini masih tema 1, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, Anda bisa buka buku paketnya tema 1, dan di sana ada materinya ya dan contohnya. Nah, hari ini kita akan belajar pengertian kesimpulan, kemudian langkah-langkah menentukan kesimpulan. Nah, apa itu kesimpulan? Nah, mungkin Anda belum tahu atau mungkin udah tahu waktu kelas 5 ya. Nah, kesimpulan itu adalah intisari dari suatu paragraf. Nah, jadi intisari itu seperti halnya dengan rangkuman ya. Jadi di dalam satu paragraf itu pasti ada kesimpulan, dan kesimpulan itu bisa Anda tarik dari kalimat awal sampai akhir dari paragraf itu. Nah, nanti ada caranya ya membuat kesimpulannya. Ini pengertiannya dulu adalah intisari dari suatu paragraf. Kemudian, kesimpulan tidak terdapat dalam bacaan saja, melainkan di semua hal atau media. Misalnya cerita, film, video, penelitian, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan itu tidak hanya teks bahasaan saja ya, yang Anda baca baik di buku, di koran, majalah, tetapi sebuah cerita di film atau TV, bahkan penelitian pun itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan secara keseluruhan dari awal sampai akhir apa. Kemudian apa itu kesimpulan paragraf? Nah, kalau tadi secara umum keseluruhan kesimpulan. Nah, ini kesimpulan paragraf itu adalah kesimpulan di setiap paragraf yang ada pada teks bacaan. Ya, bahwa sebuah teks baca itu kan ada paragraf ya, terdiri dari beberapa paragraf. Ada paragraf 1, paragraf 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, apa itu kesimpulan paragraf? Kesimpulan paragraf adalah kesimpulan yang diambil dari sebuah paragraf atau merupakan inti dari paragraf itu. Nah, jadi kesimpulan yang diambil dari sebuah paragraf atau satu paragraf yang inti dari paragraf itu, di mana diambilnya itu dari ide pokok. Ya, sekali lagi bahwa kesimpulan itu diambil dari ide pokok atau yang inti permasalahan dari paragraf itu, ya. Nah, untuk menarik kesimpulan paragraf, kita harus membaca dengan teliti paragrafnya sampai akhir dan memahami ide pokoknya terlebih dahulu. Nah, tadi udah saya sampaikan, ketika Anda menentukan kesimpulan dari satu paragraf, dibaca dari awal sampai akhir. Apa ide pokoknya, apa masalahnya yang dibahas di paragraf itu. Dan itu kalimatnya bisa ada di dalam paragraf itu sendiri atau kalian rangkum, kalian rubah bahasa kalimatnya sendiri ya. Nah, itu. Oke, mudah-mudahan Anda paham semuanya. Nah, bagaimana cara menentukan kesimpulan? Jadi tidak asal-asalan ketika ayah bilang tadi ide pokoknya, enggak, tapi disadur dulu, disaring dulu ya, dirangkum dulu mana yang tepat untuk diambil kesimpulannya. Nah, membaca teks secara keseluruhan dari awal sampai akhir atau paragraf, tentukan cara untuk kesimpulannya. Yang pertama itu adalah membaca teks secara keseluruhan dari awal sampai akhir.
dibaca dulu ya. Yang kedua, tentukan kalimat utamanya atau ide pokok setelah membaca teks paragraf. Apa kalimat utama ide pokok itu dari setiap paragraf? Kemudian buatlah kesimpulan dengan cara menghubungkan semua ide pokok menjadi sebuah pernyataan. Jadi kalau kesimpulan terdiri dari beberapa paragraf, Anda harus menghubungkan ya, menuliskan dulu ide pokok dari setiap paragrafnya apa nih. Nah, setelah dituliskan baru kalian rangkum, kalian ambil tarik kesimpulan dengan bahasa sendiri. Tetapi kalau kesimpulan dari satu paragraf ya, kalau satu paragraf itu lebih gampang apa yang dibahas di paragraf itu ya. Nah, itu cara menentukan kesimpulan. Sekali lagi, ketika menentukan kesimpulan, yang pertama Anda harus membaca teks secara keseluruhan ya, dibaca dari awal sampai akhir, kemudian tentukan kalimat utama ide pokoknya, kemudian buat kesimpulannya. Nah, perhatikan contoh berikut. Ini ada contoh teks. Nah, berarti ini satu paragraf ya, ini satu paragraf. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan makanan mengandung karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, ini satu paragraf ini ya, bukan satu aja, satu paragraf. Kita dari teks tersebut bisa kita ambil ide pokoknya. Nah, apa nih? Yo, ya, ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu tanaman makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, jadi ide pokoknya itu jagung merupakan salah satu tanaman makanan pokok masyarakat Indonesia. Dan ini ada di kalimat pertama. Kemudian, setelah ide pokok, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya apa? Setelah tadi ada ide pokoknya, Anda silahkan buat kesimpulannya. Apa kesimpulannya dari ide pokok itu? Bisa dirubah kalimatnya atau dibuat lain. Nah, ini jagung sangat penting di Indonesia. Artinya tadi bahwa jagung itu makanan pokok di Indonesia, dibuat kesimpulan lagi dari ide pokok itu bahwa memang jagung itu sangat penting di Indonesia ya. Memang kan itu dibahasnya jagung ya, bukan bukan singkong atau pohon mangga atau apa, tapi ini jagung. Jadi kesimpulannya jagung sangat penting di Indonesia ya. Mudah ya. Nah, itu kesimpulannya dari satu paragraf. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih Anda sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan video belajar dari rumah ini sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum